Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya, Agus Nabilah SMPDE. Kita ketemu kembali di semester genap ya, yaitu semester 4. Kalau semester kemarin ganjil saya mengajar statistik inferensial, kali ini saya akan mengajar statistik deskriptif ya. Sebelum lebih jauh kita membahas kajian mengenai statistik deskriptif, alangkah baiknya kita tahu dulu ya lingkup dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif dan inferensial, apa yang membedakannya? Kalau statistik inferensial itu inferensi artinya sama dengan induktif. Artinya induktif berarti menarik sebuah kesimpulan, seperti halnya kajiannya yaitu pengujian hipotesis dan lain sebagainya. Untuk statistik deskriptif kita namanya saja deskriptif, berarti deduktif ya, menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan ya. Jadi dari umum ke yang khusus ya, dipecah. Sementara kalau yang inferensial atau induktif itu dari khusus ke umum, ditarik sebuah kesimpulan. Oleh karena itu dalam kajian statistik deskriptif berarti salah satu kegiatannya ya di awal mula itu penyajian data ya. Penyajian data dalam bentuk seperti membuat tabel distribusi frekuensi, membuat grafik ya, diagram, baik diagram grafik histogram, batang, poligon, garis, pie chart atau lingkaran, dan osaif ya. Nah, pertanyaannya adalah, atau permasalahannya adalah bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi yang benar ya. Itu ada kaidahnya, ada aturannya, aturan statistiknya ya. Kita berarti masuk ke materi penyajian data ya, penyajian data. Penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini salah satu bidang dari statistik deskriptif nanti ada ukuran tendensi sentral atau gejala memusat, baik itu ramean, median, modus ya, rata, median, nilai tengah, dan modus ya, nilai yang sering muncul. Terus ada ukuran letak, desil, persentil ya, kuartil, terus ukuran dispersi atau simpangan ya, sampai ke analisis tren ya. Nah, kali ini ke penyajian data ya. Salah satu penyajian data itu yaitu membuat tabel distribusi frekuensi ya. Jadi yang seperti saya katakan, untuk membuat tabel ada kaidahnya ya. Salah satunya yaitu caranya mengurutkan data terlebih dahulu, baik dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, kemudian menentukan banyaknya kelas yaitu menggunakan rumus Stargers, kemudian menentukan lebar atau panjang kelas ya, kemudian menentukan nilai tengah, batas kelas, frekuensi ya, yang pada akhirnya nanti tabel tersebut akan dibuat grafik. Untuk lebih mempersingkat waktu, lebih hemat ya, karena ini pembelajaran online, kita langsung latihan ya, latihan ke studi kasus. Sebagai contoh ya, sebagai contoh akan saya buat soal mengenai sebaran data mengenai nilai ujian, nilai UTS statistik taruhlah gitu ya. Kita tulis dulu nilainya ya. Misalkan kita sebaran data di sini diketahui ya, boleh ditulis, diperhatikan terus tulis ya, diketahui sebaran data secara acak ya sebanyak 40 mahasiswa ya, nilai UTS statistik deskriptif ya, misalkan berapa, 50 ya, 50, terus ada yang 65, 60, 75, 70, terus 2, 3, 4, 5, 36,
85, 80, 65, 68, kan? 78, 82, 68, 95, kan? 92, 85, 80, 56, tuh 2, 3, 4, 5, 75, 70, 76, 70, 82, 92, 92, 86, 65, 45, 50, 56, 75, 80. Ini nilai secara acak ya sebagai contoh. Terus 91, 93, 48, terus 80, terakhir taruhlah 76 ya. Jadi kita hitung total tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sebanyak 40 mahasiswa ya memperoleh nilai UTS, nilai ujian tengah semester mata kuliah statistik deskriptif dengan sebaran nilai secara acak sebagai berikut ya. Ditulis dulu ya. Ini nanti kita akan membuat tabel distribusi frekuensi yang nanti selanjutnya akan dibuat grafiknya ya. Satu-satu dulu. Baik ya, langsung aja biar cepat. Yang pertama, tadi langkah-langkah menyusun atau membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah paling awal ya, yaitu tentukan mengurutkan ya. Pertama, urutkan data ya. Ini maksudnya data. Nilai ini maksudnya kan data kan. Urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil maupun yang terbesar ya. Atau sebaliknya boleh. Kita ceritanya yang terkecil dulu. Yang terkecil nih ya. Kita cari data terkecil. Mana yang terkecil di antara 40 ini? Yaitu di data 36 ya. Yang terkecil. Sementara boleh diurutkan, boleh langsung diacak nggak masalah ya, dengan observasi biar lebih hemat waktu. Kita langsung di observasi mana yang terkecil ini, atau diurutkan dari 36, habis 36 berapa tuh yang kekecilan lagi itu kan, 36, 40, terus 45, 48 boleh ya, urutkan sampai yang terbesar. Atau kita pantau, kita observasi amati yang terkecil ini, yang terbesar mana ya dari 40 ini ya. Yang terbesar adalah 95 ya, yang terbesar 95. Nah, berarti sudah diperoleh. Langkah pertama sudah diurutkan ya. Pertama urutkan boleh ya, urutkan. Langkah kedua ialah yang pertama urutkan data ya, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, urutkan ya, boleh. Yang kedua, menentukan atau tentukan banyaknya kelas ya, banyaknya
Ini berarti langkah-langkah ya, langkah-langkah menyusun tabel ya, tabel distribusi ya, tabel distribusi frekuensi. Urutkan data, kedua menentukan banyaknya kelas ya. Bagaimana caranya menentukan banyaknya kelas? Itu dengan cara rumus atau formula Stargess formula ya. Jadi menentukan banyaknya kelas ya, banyaknya kelas dengan Turgess misalnya. Rumus Stargess yaitu rumusnya gimana? 1 plus 3,3 log n ya. 33 log n. Nah, log n di sini, n itu berarti banyaknya data ya. Berapa ada berapa? 40. Berarti kita hitung ya, 1 plus 3,3 log 40 ya. Log 40 berapa? Hitung ya. Caranya kalian ketik ya. Ini ketik ya. Tekan log ya, log, terus ketik 40, terus sama dengan ya, hasilnya adalah 1,602 ya. Berarti sama dengan 1 plus 3,3 log 40 sama dengan kalikan 1,602 sama dengan 1 plus 3, saya hitung satu-satu biar kalian paham ya langkahnya ya. 3,3 kalikan 1,602 sama dengan berapa? 1 plus ini ya, ini dulu sama dengan 5, langsung aja biar gampang ya. 3,3 kalikan 1,602 sama dengan 5,28 sama dengan 1 sama dengan 6,28. Nah, ini banyaknya kelas ya, menentukan banyaknya kelas dan banyaknya kelas pertama sampai kelas terakhir itu 6,28 boleh dibulatkan ke atas menjadi 7 kelas, atau karena ini kecil ya, bulatkan ke bawah aja sama dengan dibulatkan sama dengan 6 ya, sehingga berapa? Oleh karena itu banyaknya kelas banyak berapa? 6 kelas ya, atau 6 interval nanti ada kelas 6 kelas interval ya. Terus yang ketiga, langkah ketiga apa? Menentukan lebar kelas atau panjang kelas ya. Menentukan lebar kelas atau panjang kelas ya. Ada lebar panjang kelas. Ada yang nulisnya lebar dinotasikan dengan C ya. Ada pula kalau panjang I ya, atau P sama ya. Ini notasinya ya. Dengan cara gimana rumusnya? Berarti C sama dengan ini jangkauan. Jangkauan data belum ya, lupa tadi ya. Urutkan data. Kedua ini berarti langkah ketiga ya. Ini keempat. Jadi pertama urutkan data. Ini sebenarnya sunnah. Ya, ini sunnah sebenarnya ya. Urutkan data terlebih dahulu dari terbesar ke terbesar, itu sunnah sifatnya. Boleh diurutkan, boleh enggak ya. Boleh langsung diobservasi. Langkah kedua tuh sebenarnya ya itu menentukan jangkauan data ya. Kedua itu menentukan jangkauan data ya. Berarti rumusnya apa dengan data? Atau R ya, jangkauan itu rank. R itu rank, jangkauan. Yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimal itu data ya. Ini data nih, sebaran data
data maksimum kurangi data minimum. D boleh ya, dinotasikan D max min D min ya. Kemudian berapa ini? Besar maksimal 95 ya, 95 kurangi minimal, data minimal berapa? 36 sama dengan 59 ya. Nih, jadi yang pertama itu urutkan data, boleh diurutkan boleh enggak, itu sifatnya sunah. Langkah selanjutnya menentukan jangkauan data atau rank ya, yaitu data maksimal dikurangi data minimal ya. Yang ketiga menentukan banyaknya kelas dengan cara rumus Stargess ya, yaitu 1 plus 3,3 log n ya. Yang keempat menentukan lebar kelas atau panjang kelas ya, notasinya boleh C, boleh I, boleh P, ada yang seperti itu ya. Kemudian berarti kalau pakai C misalkan saya dengan R per K ya, C sama dengan R per K. Tadi R nya berapa? Range-nya jangkauannya 59 oh 59 ya, 59. Kemudian banyaknya kelas ya, banyak kelas itu namanya, banyaknya kelas dinotasikan K ya, kelas ya, berarti K sama dengan ini ya, K sama dengan 1 plus 3,3 log n ya, sama dengan 59 dibagi berapa? 6 tadi banyaknya ya, 6. Berapa itu? 59 dibagi 6, 59 dibagi 6 sama dengan 95 kali 36 ya, 95 dikurangi 36, 59 dibagi 6 gas, 59 dibagi 6 sama dengan 9,8333 ya, 9,83. Ini karena komanya besar ya, mendekati angka 10, kita bulatkan ke atas ya. Jadi dibulatkan berapa? 10 ya. Jadi lebarnya ya, lebar kelas intervalnya itu 10. Yang kelima itu menentukan batas kelas ya, menentukan batas kelas. Ini cara membuat tabel ya, batas kelas. Ini di SMA ya, kalian pas SMA jurusannya IPA itu ada mata pelajaran seperti ini ya, statistik sederhana dulu ini. Ini kan kita ceritain dari mulai sederhana sampai nanti sampai rumit ya, batas kelas. Terus keenam menentukan nilai tengah. Nanti langsung ke praktek aja yang ini langsung praktek aja. Menentukan batas kelas, nilai tengah ya, X notasinya, nilai tengah. Kalau menentukan batas kelas itu misalkan kelas pertama tadi berapa, 36 min sampai dengan berapa, kalau 10 kelas nanti kita hitung bareng, misalkan 45, berarti batas kelas itu ada batas bawah dan batas atas ya. Jadi menentukan batas kelas itu batas bawah dan batas atas. Ini batas bawahnya berapa, ini batas atasnya berapa, nanti ditentukan dengan cara menambah setengah ya, 1 desimal boleh, atau 0,5 menambah setengah dalam bentuk desimal ya. Kemudian yang ketujuh boleh tadi 5, 6, 7 menteli ya, ada istilah menteli. Menteli itu kayak kita pemilu ya, pemungutan suara kan menghitung tuh, misalkan padi, jagung itu menteli seperti ini menteli. Nah ini namanya menteli ya, itu sunat. Menteli itu sifatnya sunat juga, nggak wajib ya, menteli. Yang ke-8 menentukan frekuensi ya, frekuensi. Menteli gunanya untuk menentukan frekuensi itu ya, frekuensi. Nah kita biar nggak bingung, biar langsung paham, kita ceritanya langsung ke buat tabelnya ya. Nah nanti yang ini nih disimpan dulu nih ya, tadi berapa banyaknya kelas
6. Diingat-ingat nih, banyaknya kelas K sama dengan 6. Kemudian lebar kelas ya, atau panjang kelas boleh, C atau P, panjang kelas sama dengan berapa tadi? 10, dibulatkan ya, 10. Nah, nanti kita hapus dulu karena langsung membuat tabel ya. Kita hapusan ini langsung buat tabel. Ini karena papan whiteboardnya terbatas jadi hemat ya. Kita buat tabel ya. Tutup dulu. Sementara ini dulu. Nah, ini membuat tabel distribusi frekuensi. Ini enggak lurus nggak masalah lah, tanpa penggaris. Nggak perlu pakai nomor-nomoran, langsung ke kelasnya aja ya. Terus batas kelas di sini ya. Nilai tengah. Ini boleh kasih judul ya, tabel nilai UTS mahasiswa, boleh judulnya ya. Dan nanti di sini kelas interval namanya ya. Boleh dibilang nilai lah ya, nilai, kelas interval nilai. Nilai di sini tuh intervalnya ya, kelas. Terus batas kelas di sini. Batas kelas. Ini boleh di sini nilai tengah ya, nilai tengahnya. Nilai ujian ya, nilai tengah, nilai tengah. Nah, ini kelas pertama boleh ya, untuk menentukan kelas pertama itu tambahan dengan cara data kecil ini ya. Boleh mulai dari terkecil 36 ya, 36 minus 0 sama dengan 36 ya. Boleh 36 minus 1 berarti 35. Jadi boleh dimulai dari 36 atau boleh dari 35 ya. Kita langsung aja dari 36 ya, misalnya 36. Ini cara menentukan kelas pertama 36. Nah, tadi itu nilai terkecil ya. Lebar kelas berapa tadi? Ini lebar kelas atau panjang kelas 10 ya. Cara menghitungnya ya, perlu diperhatikan cara menghitungnya. 36 dihitung ya. Jadi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ya. Berarti sampai 45. Ini perlu diperhatikan ini, jangan sampai salah ya. Jadi ngitung itu dari sini ya. Bukan misalkan dari 36 hitung dari 37, bukan ya, dari 36 langsung. Dari sini berarti ya. Saya dari sini ke sini ya. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ya. Kemudian membuat kelas kedua ya, itu setelah 45 berarti 46 ya. 46 sampai berarti 55 seperti itu. Terus 56 sampai 65, 66 sampai 75,
10, dari sini ke sini itu 10 ya, ini 10 ya. Terus 76 sampai berarti 85. Ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tadi berapa kelas total? 6 ya. 6 kelas. Berarti satu lagi ya. Berarti 86 sampai 95. Nah, kemudian menentukan batas kelas. Seperti saya katakan tadi itu, dengan cara batas bawah kelas pertama ini dikurangi setengah ya, atau 1 desimal, harus ada 1 desimal, 0,5 ya, berarti 35,5 seperti itu ya, dengan cara dikurangi setengah 0,5 dalam bentuk desimal ya. Nah, batas atas ini namanya batas atas, ini batas bawah, ini batas batas atas. Batas atas sebaliknya dengan cara menambah setengah desimal 0,5, berarti 45,5. Bagaimana dengan kelas selanjutnya? Sama ya, berarti ini 45,5, ini 55,5, ini dikurangi 0,5, ini ditambah 0,5 ya. Terus selanjutnya sama 5,5, 55,5 min sampai 65,5. Terus ya 75,5, 75,5 sampai 85,5, ini 85,5, 95,5. Nah, menentukan nilai tengah. Sebelum menentukan nilai tengah, kita karena ini terbatas papan tulisnya, whiteboardnya, kita cari frekuensi dulu ya, frekuensi F di sini, F kecil ya, simbolnya frekuensi. Nanti ini belakangan, namanya ini belakangan, kita karena mau menghapus ini, kita cari frekuensinya dulu ya. Nah, nilai ya atau interval dari 36 sampai 45 ada berapa? Hitung ya. Ini ya, 1 pakai merah aja nih. Pakai ini merah ya. 1 ya, 36 1. Terus 40 masuk nggak? Masuk ya, 40. Terus ya, dengan cara dia mati nih ya. 40. Cuman 2 berarti ya. Cuman 2 berarti 2 nih frekuensinya ya, yang interval 36 sampai 45 2. Kemudian yang 46 sampai 55 ada berapa tuh? Berarti 50 masuk ya, masuk. Itu nih ya. Terus gini aja caranya. Nih masuk ya. Terus 56 enggak masuk ya. 45. Oh, tadi 45 ini masuk nih. 36, 40, 45 ini masuk ke, ini masuk nih ya. 36, 40, 45 masuk ke sini ya. 3 berarti ini. Kalau 3 ya. Ini makanya perlu teliti ya, perlu kejelian. 3. Terus tadi yang 46 sampai 55 1, 2 ya, 2 di sini ya. Kemudian yang 56 sampai 65 berapa tuh ya? 65 masuk ya, 1. Terus masuk 2, 3, 4, 5, 50 ada lagi nih.
50, jadi simbol ini ya 50 masuk ke sini, ada 3 berarti ini 3 nih, yang 65 tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, ada 6 ya, ada 6. Jadi yang 56 sampai 65 ada 6. Kemudian yang 66 sampai 75. 66 sampai 75. Ini masuk ya, masuk. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, ada 8. 76 sampai 85. Berapa 76 sampai 85 ada berapa? 76 sampai 85. Kita pakai yang hitam. Ini udah habis. 85 ini masuk ya, masuk. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13 ya. Terakhir, kelas terakhir ya, kelas interval terakhir 86 sampai 95 ada berapa? Ini udah habis. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Nah, kita hapus dulu ya. Ini udah habis semua, hapus ya. Kita rapikan lagi ya. Tadi kan ini sifatnya sementara. Rapikan berarti ini frekuensi. Nanti ada tabel berikutnya ya, frekuensi. Ini frekuensi ya, 3, 6, 8, 13, 6 ya. Nilai tengah sekarang, nilai tengah. Menghitung nilai tengah itu ya, ini ditambah ini dibagi 2 ya. Kita hitung 35,5 plus 45 ya, 45,5 sama dengan dibagi 2 sama dengan 40,5 ya. Nilai tengahnya berarti atau X ya, 40,5. Lanjutnya pun sama ya, ini tambah ini dibagi 2 terus ya. 50,5 lanjut 55,5 plus 65,5 dibagi 2. Nah, dan seterusnya ya, 60,5 ini 70,5, 80,5, ini berarti 90,5. Kita bikin garis ini dulu ya,
dulu. Kemudian ini udah diperoleh nilai intervalnya atau interval ya, ini interval kelas interval ya. Nah, batas kelas sudah, nilai tengah udah, frekuensinya udah. Kita akan mencari, misalkan menyajikan data dengan histogram, poligon atau garis atau pichat ya, atau lingkaran. Kita berarti kalau frekuensi relatif itu dalam bentuk persen. Kalau persenalnya berarti frekuensi relatif. Terus di sini Fkum ya, frekuensi kumulatif. Nah, seperti ini ya. Kalau simbolnya persen artinya namanya frekuensi relatif ya. Tinggal ini ya, 3. Berarti kan untuk kelas pertama 3 per berapa total? Di total dulu ya. Ini jumlah nih, sigma boleh ya, jumlah boleh. Sigma pun artinya jumlah ya. 3 tambah dulu ya, 3 tambah 3 ya, 3 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 13 tambah 6. Wah, ada yang kurang ini ya, ada yang kurang. 3 plus 3 plus 6 plus 8 plus 13 plus 6. Ini tadi 4 ya, ini 4 nih, yang ini 4. Saya lupa menghapusnya, ini ada 4 ya. Jadi 3, 4, 6, 8, 13, 6 ya. Berarti 40 ya. 40. Prosennya berarti 3, ini saya akan menghitung frekuensi relatif. F prosen itu kalau nggak gini, F prosen ya, namanya frekuensi relatif ya. Jadi 3 per 40 ya, dikali 100 ya. 3 per 40 kali 100, jadi sama dengan 7,5 ya, artinya 7,5% ya. Kemudian 4 sama terus, 4 per 40. Jadi caranya, ini salah satu contohnya untuk hitung ini 3 per total ini ya, berarti 3 per 40 kali 100 sama dengan berapa? Sama dengan 7,5% berarti ya, 7,5% ya. Begitupun ini contohnya 8 per 40 dikali 100, berapa itu contohnya? Contoh ya, 8 per 40 kali 100, 20% berarti ya, ini 20%. Terus 6 15%, 13 per 40 kali 32,5 ya, 32,5. 15 4 10 ya. Tinggal jumlah total ya. Total berapa ini? 7,5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 2,5 plus 15 ya, 100 ya. Jadi total 100% maksudnya ya. Terakhir menentukan frekuensi kumulatif
ya, frekuensi kumulatif. Pertama tetap ya, nilai tetap ya 7,5. Yang ini tinggal dijumlahkan ya. Ini tambah ini berapa? 17,5 ya. 17,5 tambah 15 berarti 32,5 tambah 20 52,5. Oh, salah. Kok ini persen? Ini bukan persen. Ini ya maksudnya 3 ya, 3 terus 4 7 ya, tambah 6 13 tambah 8 21 tambah 13 berarti 34 tambah 6 40. Namanya frekuensi kumulatif ya, dengan cara menjumlahkan. Kumulatif itu menjumlahkan frekuensi yang karen berlangsung dengan frekuensi sebelumnya. Kalau yang ini kan sebelumnya nggak ada, berarti tetap 3 ya. Kelas kedua tinggal tambah ini tambah sebelumnya dan seterusnya ya, keseluruhan terus. Nah, tinggal membuat, misalkan membuat apa tadi? Membuat grafik ya, grafik. Ini tabel distribusi, ini judulnya apa? Misalkan tabel nilai UTS ya, UTS statistik gitu ya kan, statistik deskriptif gitu kan. Kelas apa? Misalnya kelas R 4G atau kelas X, ya X 4E misalkan ya. Nah, sekarang tinggal membuat grafiknya ya. Kita buat kecil nggak masalah. Grafik kita bikin sumbu ordinat di sini misalkan kan. Sumbu ordinat boleh digabung, boleh satu-satu ya. Kalau ini histogram ya misalkan. Ini kita membuat grafik apa namanya? Grafik lingkaran, pie chart, grafik diagram batang ya, atau histogram, terus poligon atau garis ya. Yang untuk ozaif, kurva ozaif atau grafik ozaif itu namanya kumulatif kurang dan lebih dari. Besok ya pertemuan selanjutnya ini kita bahas dulu. Berarti ini ya, kita irit tempat ya, mohon dimaklumi. Yang penting penjelasan sudah dipahami ya. Berarti di sini menyatakan frekuensi ya, di sini frekuensi, ini nilai ya, ini sumbu X sebagai ini nilai, di sini frekuensi ya, di atas frekuensi. Jadi nilai pakainya ini ya, 36 sampai 45 atau dan ini boleh ya, itu dari sini boleh, ini boleh ya. Kita dari sini misalkan 36 sampai berapa tuh? 45. Kemudian 46 sampai 55. Kondisi langsung. Empat 6 sampai
sampai 55, terus berapa itu, 56 sampai 55, sampai 65, 66 sampai 75, 76 sampai 85, 86 sampai 95. Boleh pakai ini, boleh pakai ini ya, 35,5 sampai ini boleh ya, atau dari ini. Sebenarnya dari sini sebenarnya ya, karena ini mengingat tempat ya, tempatnya kurang ini kuat, kita buat ini frekuensinya ya, frekuensi terus dari berapa ini, 5 di sini ya, 5, 10, terus 15 yang saya pegang, 15, 20, 20 sampai 25 aja lah ya, 25. Ini tempatnya kurang di frekuensi ya. Nah, kelas pertama berapa? 3 pada sini kurang lebih ya. Buat di sini ini tabel histogram ya. 3 di sini. Atau kalau mau nilai tengah berarti 35,5 sampai 45,5 boleh seperti ini di sini langsung, nanti hasilnya dempet ya, boleh lah biar hasilnya dempet. Kalau nanti renggang kita mau hasil dempet aja biar praktis. Ini berarti kecil ini ya, 35,5 sampai 45,5, berarti sini 55,5, 65,5, 75,5, 85,5, 95,5 di sini ya. Boleh seperti ini. Nanti bagi hasilnya agak dempetnya 4 ya, 4. Ini berapa itu? 6. Di sini kurang lebih nih. Terus 8 di sini ya. Ini di sini 8. 13. Paling banyak di sini ya. Ini nama nanti modus, nama di sini modus nih. 13. Terakhir 6 sama ya sini. Ini ketinggian ini. 13. Nah, ini namanya grafik diagram batang ya, atau histogram ya. Nah, ini kalau membuat poligon atau garis, kita mau gabung, jadi grafik histogram sama grafik poligon mau digabung boleh, tinggal kita tentukan titik-titiknya biar praktis. Kalau kita buat sendiri lagi di sini boleh, gabung boleh ya. Ini garis misalkan berapa nih, titiknya di 5 ya kan, ambil tengahnya aja. Kita mau pakai apa, merah kan, berarti tinggal gini aja nih ya, garis set. Nah, pakai ini boleh. Atau kalau misalkan kita terpisah, gambar terpisah, ini hasilnya kayak gini ya. Kalau terpisah, kalau terpisah hasilnya seperti ini ya.
Nah kurang lebih ini hasilnya ya, sama aja ya, kita gabung ya. Ini nilai berapa tadi? 3 ya, 3, 4, 6, 8, 13, 6 ya, seperti itu. Kemudian tadi ini grafik atau diagram histogram batang, poligon garis ya, poligon garis. Terakhir picat, cat apa tuh, lingkaran ya. Lingkaran diperoleh dari mana? Dari persen. Kalau lingkaran ya, dari frekuensi, persen frekuensi ya, relatif namanya, frekuensi relatif. Tapi kalau yang histogram ataupun garis dari frekuensi biasa, ini namanya frekuensi absolut, mutlak. Ada yang ditulis ABS ya, ABS itu absolut, frekuensi mutlak, ini mutlak. Kalau persen namanya relatif. Kalau frekuensi kumulatif, nanti ada kumulatif kurang dari, kumulatif lebih dari, itu untuk membuat kurva Ozive atau diagram Ozive ya. Inilah yang disebut dengan penyajian data. Penyajian data itu dengan cara membuat tabel ya, terus dibuat grafik, disajikan. Ini untuk memberikan informasi ya, karena tadi seperti yang saya katakan, statistik deskriptif itu apa? Menggambarkan, menjelaskan ya. Nah, kalau lingkaran kita asal-asalan sedikitnya ya. Di sini aja deh lingkaran ya, di sini lingkaran picat. Nah, nggak boleh banget, nggak apa-apa lah, nggak pakai alat soalnya ya, praktis ya. Jadi nggak masalah lah, tidak terlalu bulat, jangan dipermasalahkan. Ini contoh ya, kita mau ambil titik tengah ya. Kalau lingkaran titik tengah, ambil tengahnya. Kita mau melihat yang contoh ini ya, 3 ya, 7,5% ya, kelas pertama. Di sini aja ya. Ini seandainya dibagi 4 dulu, dibagi 4 dulu. Ini B25, 25, 25. Berarti kalau yang 32, yang 20 taruh di sini ya. 20 di sini nih misalkan nih. Ini 20. Kita ambil paling pertama 7,5 di sini ya. 7,5 kurang lebih di sini nih. Ini dari 36, 35,5 sampai 45,5 ya. Di sini lah kurang lebih lah, itu terlalu kebesaran menurut saya. Nah ini ya 7, ini tulis saja 7,5%. Kemudian yang ini ya, yang kelas interval kedua, 45,5 sampai 55,5, berapa persen itu? 10%. Di sini kurang lebih ya. Ini 10% sampai dengan ini 55,5 ya. 55,5 sampai 65,5 berapa persen? 15. Juga kebesaran sebenarnya nih. 15 berarti ada di sini kurang lebih ya. Ini 7 lagi 10 lagi segini. Ini kurang lebih nih. Set ya. 15% sampai dengan 65,5. 65,5 sampai 75,5 berapa persen? 20 ya.
Nah, di sini pas ya. Kurang lebih di sini. 15.